kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi di mata pelajaran akuntansi keuangan. Setelah kita berminggu-minggu membahas tentang penjualan kredit, wesel, dan angsuran, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu pengakuan piutang. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada KD ini? Yuk, simak videonya. Berikut adalah hal-hal yang akan kalian pelajari melalui KD ini. Yang pertama, pengelompokan piutang. Yang kedua, pencatatan data piutang ke kartu pelanggan. Yang ketiga, surat konfirmasi saldo piutang. Dan yang terakhir, pelaporan rekapitulasi piutang. A. Pengelompokan piutang. Piutang dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada piutang dagang, merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, piutang wesel merupakan piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, piutang lain-lain. Piutang lain-lain di sini adalah piutang yang bukan termasuk ke dalam piutang dagang dan juga bukan termasuk ke dalam piutang wesel. Contohnya, uang muka pembelian, piutang pegawai, piutang dividen, dan piutang konsinyasi, serta piutang-piutang lainnya. B. Pencatatan data mutasi piutang ke kartu pelanggan. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih atau tidaknya piutang, secara periodik, fungsi pencatatan piutang menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. Dan daftar umur piutang tersebut merupakan laporan yang dihasilkan dari kartu piutang. Jadi, semua pencatatan piutang prosedurnya harus dicatat ke dalam kartu piutang masing-masing debitur atau masing-masing pelanggan, yang gunanya untuk mengetahui kapan sekiranya jatuh tempo piutang si debitur tersebut dan berapa jumlahnya, serta perusahaan dapat menentukan sekiranya mana atau berapakah jumlah piutang yang dapat tertagih atau tidak dapat tertagih. Apa itu kartu piutang? Kartu piutang adalah catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggan. Jadi setiap pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan akan memiliki kartu piutangnya masing-masing. Dan kartu piutang tersebut akan merincikan berapakah mutasi piutang pelanggan tersebut di setiap terjadinya transaksi yang berhubungan dengan piutang dagang. Selanjutnya ada buku jurnal yang berkaitan dengan piutang dagang. Buku jurnal yang pertama yaitu jurnal penjualan digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan kredit. Jadi jika penjualan tunai maka tidak memerlukan jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal umum digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan dan penghapusan piutang. Dan yang terakhir, ada jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Next, ada alur mutasi piutang dagang. Yang pertama, ada faktur penjualan merupakan bukti transaksi atas terjadinya penjualan kredit yang selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua, nota kredit merupakan bukti transaksi atas terjadinya retur penjualan dan selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, bukti memorial merupakan bukti tambahan jika terjadinya retur penjualan barang dan ketika bukti memorial tersebut atas transaksi retur, maka tidak perlu dicatat ke dalam jurnal umum. Dan jika bukti memorial merupakan bukti atas adanya penghapusan piutang, maka bukti tersebut akan dicatat ke dalam jurnal umum. Yang keempat, ada bukti kas masuk merupakan transaksi atas penerimaan piutang yang selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan seluruh alur mutasi piutang tersebut harus dicatat ke dalam kartu piutang. Jadi misalnya, pada suatu tanggal, misalkan di tanggal 1 Agustus terjadi penjualan secara kredit melalui faktur penjualan dan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Lalu setelah dicatat ke dalam jurnal penjualan, maka transaksi tersebut harus dimasukkan ke dalam kartu piutang. Begitupun juga dengan adanya retur.
Ketika sudah diinput ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya retur tersebut harus dicatat ke dalam kartu piutang. Begitu juga jika adanya penghapusan piutang, maka juga harus dicatat ke kartu piutang. Dan juga ketika ada penerimaan piutang, maka transaksi tersebut harus dicatat ke dalam kartu piutang. Jadi intinya kartu piutang itu harus mencakup keseluruhan transaksi yang berhubungan dengan piutang dagang berdasarkan masing-masing customer yang berhubungan dengan transaksi piutang tersebut. Berikut ini adalah contoh data piutang antara PT Mahardika sebagai kreditur dengan PT Rahma Sentosa sebagai berikut. Jadi di sini adalah jurnal-jurnal yang dibuat oleh PT Mahardika ya. Yang pertama ada jurnal penjualan berisi atas transaksi penjualan kepada PT Rahma Sentosa mulai dari tanggal 13, 31 Mei, dan tanggal 13 Juni. Terus yang kedua ada jurnal umum di tanggal 13 Mei terjadi retur penjualan dan di tanggal 29 Juni terjadi penghapusan piutang PT Rahma Sentosa. Selanjutnya yang ketiga di sini ada jurnal penerimaan kas dari PT Rahma Sentosa atas piutangnya sebanyak 2 transaksi dan semua transaksi dari PT Rahma Sentosa tersebut akan dimasukkan atau diinput ke dalam kartu piutang atas nama PT Rahma Sentosa ya. Jadi kartu piutang ini dibuat berdasarkan nama masing-masing debitur gitu. Karena di sini bahasnya tentang PT Rahma Sentosa, maka kartu piutangnya tentang PT Rahma Sentosa. Dan catatan yang pertama adalah catatan di transaksi yang paling awal, berarti mulai dari terjadinya transaksi penjualan kredit dong gitu. Sekarang kita lihat di jurnal penjualannya. Paling pertama adalah tanggal 13 Mei sebanyak 10 juta. Maka kita lihat di kartu piutangnya akan dicatat keterangannya jurnal penjualan tanggal 13 Mei dan mutasinya dimasukkan ke dalam mutasi debit. Kenapa? Karena piutang bertambah di debit, maka akan dimasukkan ke dalam kolom mutasi debit. Lalu saldonya juga ikut di debit yaitu sebesar 10 juta. Terus dilihat lagi nih, setelah tanggal 13 Mei ini transaksi selanjutnya apa? Kita cek. Oh, ternyata setelah tanggal 13 Mei ada jurnal penjualan, di hari tersebut juga terdapat retur penjualan sebesar 1 juta. Karena retur penjualan ini mengurangi piutang, maka di kartu piutang nih, keterangannya jurnal umum ya, karena sumbernya dari jurnal umum. Di kartu piutang ini, retur penjualan dicatat di mutasi kredit karena mengurangi piutang. Gitu. Terus untuk saldonya tetap di debit karena hasil dari 10 juta dikurang 1 juta masih ada 9 juta kan, berarti masih bisa yang ada di debit. Terus, transaksi mana lagi nih kira-kira yang setelah tanggal 13 Mei, oh ada tanggal 25 Mei, ada pelunasan nih sebesar 9 juta. Berarti piutangnya berkurang dong, berarti masuknya ke kolom mutasi kredit 9 juta, lalu saldonya 0 karena sudah habis. Gitu, dan seterusnya. Jadi setiap kali ada transaksi yang berhubungan dengan piutang atas nama PT Rahma Sentosa, maka harus dimasukkan ke dalam kartu piutangnya PT Rahma Sentosa. Seperti itu ya anak. Dan Ibu ingatkan untuk pencatatan mutasi ke kartu piutang itu dilakukan setiap kali terjadi transaksi, bukan di akhir bulan. Jadi misalkan di tanggal 5 ada penjualan kredit, langsung setelah masuk ke jurnal penjualan, langsung kalian masukkan ke kartu piutang. Terus misalkan di tanggal 7 ada retur, di input ke jurnal umum. Setelah dari jurnal umum, kalian harus langsung ke kartu piutang. Di tanggal 10 dilunasi, berarti setelah di jurnal ke dalam jurnal penerimaan kas, kalian harus langsung masukkan ke kartu piutang. Jadi pencatatan ke kartu piutang ini bukan setiap akhir bulan, melainkan setiap kali terjadinya mutasi piutang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan mengerjakan siklus nih, selain harus menyiapkan jurnal-jurnal, kalian juga harus langsung menyiapkan kartu piutangnya supaya mencegah terjadinya kesalahan atau lupa kalian input itu ke dalam kartu piutang. Jadi harus dari jurnal langsung ke kartu piutang, seperti itu. Selanjutnya,
Ada surat konfirmasi saldo piutang. Konfirmasi adalah surat yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangan suatu perusahaan mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu seperti yang disebutkan pada surat tersebut. Jadi perusahaan kan bisa saja mengirimkan surat konfirmasi nih kepada pelanggannya. Jumlah piutangnya sekian kayak gitu. Nah, ketika auditor sedang memeriksa atau sedang mengaudit laporan keuangan satu perusahaan, auditor salah satunya akan mengumpulkan bukti berupa menanyakan kepada pelanggannya langsung benar nggak sih surat konfirmasi piutang yang berada pada perusahaan yang sedang diauditnya gitu. Jadi auditor itu akan menanyakan langsung kepada si debiturnya benar nggak jumlah piutangnya itu sekian seperti itu. Selanjutnya, jenis surat konfirmasi piutang berdasarkan sifat suratnya. Dibagi menjadi dua, ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif merupakan surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik di mana debitur diminta mengirim balasannya kepada akuntan publik, baik jika setuju maupun tidak setuju atas saldo yang dikonfirmasi. Nah, konfirmasi positif ini biasanya dilakukan untuk jumlah sampel kecil dengan saldo yang besar. Jadi misalkan perusahaan punya pelanggannya sedikit nih, tapi jumlah piutangnya besar-besar, berarti si auditor tersebut akan memberikan konfirmasi positif kepada si debitur. Gitu. Nah, konfirmasi positif ini bisa berbentuk pertanyaan yang akan diberikan oleh si auditor tersebut dan si debitur bisa menjawab dengan iya atau tidak gitu. Jadi kayak semacam kuesioner gitu. Terus selanjutnya ada konfirmasi negatif merupakan surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam konfirmasi. Untuk konfirmasi negatif sendiri ini biasanya dilakukan untuk sampel dalam jumlah besar dengan saldo kecil. Jadi kebalikan dari konfirmasi positif, kalau konfirmasi positif itu jumlah sampelnya sedikit tapi jumlah piutangnya besar. Nah, sebaliknya kalau konfirmasi negatif itu jumlah sampelnya banyak atau besar tapi saldonya kecil-kecil gitu. Nah, bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada pihak respondennya pada pihak debitur ya. Namun pada konfirmasi negatif dapat dijadikan alat bukti audit meski tidak mendapatkan jawaban. Karena pada konfirmasi negatif, responden tidak perlu menjawab jika informasi yang tercantum sudah sesuai. Karena sudah jelas juga di sini gitu. Jadi ketika ketika di adanya konfirmasi negatif ini berarti jika terjadinya perbedaan atau tidak setuju atas saldo yang dikonfirmasikan oleh si auditor tersebut, maka si debitur itu harus memberikan jawaban. Tetapi ketika memang sudah setuju, ya sudah tidak perlu dibalas pun itu sudah bisa dijadikan bukti oleh si auditor. Selanjutnya, ada jenis surat konfirmasi piutang berdasarkan jenis transaksinya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada konfirmasi piutang akhir bulan. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan tertentu saja. Jadi hanya saldo akhirnya, bukan mutasi-mutasi dan sebagainya. Terus yang kedua, konfirmasi satuan piutang. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan adalah saldo awal 1 bulan yang dikutip dari kartu piutang pelanggan. Jadi, untuk konfirmasi satuan piutang ini akan diinfokan kepada pelanggannya adalah jumlah piutang selama 1 bulan dari mulai penjualan kreditnya, terus returnya, dan penerimaan kasnya, dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir ada konfirmasi faktur yang belum dibayar. Dalam konfirmasi ini yang diinformasikan kepada pelanggan hanyalah faktur yang belum dibayar. Jadi kalau yang pertama itu hanya saldo akhir bulannya, yang kedua ini rincian saldo piutangnya, dan yang terakhir ini hanya piutang yang belum dibayar. Selanjutnya, analisis surat balasan.
Surat balasan ini berisi surat persetujuan jumlah saldo piutang atau komplain bahwa jumlah saldo tidak cocok dengan jumlah catatan piutang debitur. Apabila dalam surat konfirmasi disertai pula maksud menagih piutang, maka surat balasannya dapat berupa persetujuan pembayaran atau dapat berupa permintaan penangguhan pembayaran. Jadi ini adalah berkaitan dengan surat balasan dari pelanggan atas surat konfirmasi yang tadi dikirimkan oleh si kreditur ya. Dan yang terakhir ada pelaporan rekapitulasi piutang. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK disebutkan bahwa jumlah bruto saldo piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Adapun kerugian piutang tak tertagih merupakan unsur laporan laba rugi sebagai beban lain-lain atau di luar usaha pokok. Jadi dari semua kartu piutang tadi, saldo-saldo akhirnya jumlahnya harus sama dengan jumlah piutang yang terdapat pada laporan neraca. Gitu. Jadi jika terjadinya perbedaan, maka bisa jadi ada kesalahan pencatatan di dalam kartu piutang. Maka untuk mengkonfirmasi apakah jumlah saldo piutangnya sudah benar atau belum, kalian bisa mencek di laporan neraca dengan jumlah akhir pada masing-masing kartu piutang dari setiap pelanggan, seperti itu. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi kita di KD2 ini, yaitu tentang pengakuan piutang. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini dapat kalian pahami dan dapat kalian aplikasikan ketika kalian mengerjakan siklus akuntansi nanti. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.